sama suami saya? Enggak. Udah enggak, gini, Bapak diam. Saya korbannya, diam. Saya tahu. Kamu udah minta maaf nggak sama suami saya ruangannya? Apa? Apa maksud kamu gerombolin orang-orang kayak gini? Kamu nyari pembelaan? Pegang. Gimana? Boleh. Sengaja atau tidak sengaja? Terus kenapa? Istri saya ini. Kenapa? Ini tanggung jawab saya, tahu nggak? Saya tahu. Tinggal dia minta maaf sama saya. Enggak. Kenapa tidak mau? Saya lagi pegang. Silahkan dilaporkan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Cukup menarik di Madiun ada kasat lantas yang marah terhadap wartawan oknum yang kebetulan secara tidak sengaja menyentuh istrinya ketika acara 17 Agustus di daerah Madiun. Cukup menariknya adalah kemudian terjadi saling marah dan terjadilah pertengkaran dan di video lagi dan kemudian disebarkan untuk kita semua tonton. Poin pertama dari Rumah Pancasila adalah bahwa sebagai aparatur penegak hukum, apalagi polisi, maka kita wajib untuk memberikan contoh. Ketika diduga terjadi pelanggaran hukum yang mencoreng harkat, martabat, atau diri kita, tidak perlu dengan ngotot marah, tetapi bisa ditempuh jalur hukum secara baik sehingga masyarakat juga mencontoh. Ini poin pertama. Poin yang kedua, Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada kita semua untuk jangan mencampuri urusan orang lain, apalagi membuat situasi menjadi panas. Jadi terlihat dari video ini bahwa teman-teman wartawan yang bersangkutan justru ikut memanas-manasi situasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik antara orang yang menyentuh istri kasat ini dengan kasat ini dan istrinya. Biarkanlah mereka duduk, jangan kita tambahi dengan omongan-omongan kita sehingga memperkeruh situasi yang terjadi antar mereka. Ini poin yang kedua. Karena apa? Banyak dari wartawan di sini yang justru memperkeruh situasi sehingga menyebabkan amarah daripada kasat lantas dan istrinya semakin memuncak. Poin yang ketiga, terlihat benar bahwa orang yang menyentuh istri daripada kasat lantas ini tidak sengaja. Terlihat dari mukanya yang kelihatan kebingungan juga di dalam situasi macam itu. Dan dia sendiri sebenarnya sudah ingin meminta maaf. Seharusnya dibawa di ruang tertutup yang adanya hanya mereka bertiga, kemudian biar mereka selesaikan secara baik-baik. Ingat baik-baik loh. Jangan sampai kita semua itu justru hadir untuk memicu orang-orang di dalam rumah Indonesia ini saling bertengkar satu dengan yang lain. Kasihan dong. Apalagi tadi ada ucapan-ucapan dari teman-teman wartawan ya di Madiun yang kemudian justru menurut Rumah Pancasila semakin memperkeruh situasi karena memancing emosi daripada mereka yang terlibat di dalam masalah ini. Padahal masalah ini bisa diselesaikan secara sederhana dengan dilakukan olah TKP. Kenapa sampai Anda menyentuh tadi? Oh tadi posisinya saya seperti ini mau jatuh, saya menyentuh di sini tidak bisa, saya sentuhnya di sini. Ini ada penjelasannya juga dan saya sudah nonton. Tetapi kalau tidak diperkeruh oleh kita-kita yang ada di samping-samping ini, tidak jadi masalah sebenarnya. Ingat baik-baik loh. Masalah yang paling banyak timbul di dalam ruang publik itu adalah masalah yang bukan disebabkan oleh mereka yang terlibat di dalam sebuah kejadian, tetapi justru diperkeruh oleh kita yang berada di luar kejadian tersebut. Dengan apa? Dengan tutur kata kita, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita yang justru membawa mereka semakin berseteru satu dengan yang lain. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita justru seharusnya hadir sebagai pendamai, sebagai orang-orang yang mampu bijak. Untuk apa? Untuk membimbing mereka yang bersengketa ini menyelesaikan masalahnya secara baik dan kekeluargaan. Ini merupakan fenomena terbaik bagi kita untuk mengoreksi diri kita semua. Polisinya harus mengoreksi diri, wartawannya harus mengoreksi diri, netizen yang ada di Indonesia juga harus mengoreksi diri, Rumah Pancasila juga harus mengoreksi setiap ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat hukumnya. Sehingga apa? Sehingga membuat rumah Indonesia menjadi tempat yang nyaman, tentram, aman bagi kita semua ketika hidup bersama. Makanya jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, ikuti terus Rumah Pancasila. Anda akan paham hukum Pancasila itu seperti apa. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.